Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'inu ala umri wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan PJJ dan melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa setiap harinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Kita mohon dengan berkahnya Surat Al-Fatihah, kita mohon keluarga kita agar dijaga dari wabah penyakit, diberi kesehatan, keselamatan. Dan berhubung juga bulan ini bulan Rajab ya, insya Allah semua doa yang kita inginkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya wa kulinati sholihah fi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baiklah, jangan lupa nanti absen, dan khusus untuk kelas 9, karena minggu depan udah mulai ujian praktek, khususnya pelajaran agama, jangan lupa nanti dihafalkan tentang bacaan sholatnya, dari niat sholat, yang 5 waktu, khususnya yang wajib, bacaan sholatnya dari niat sampai salamnya, zikir setelah sholat, doa-doa untuk kedua orang tua khususnya, dan doa penutup doanya ada. Dan jangan lupa juga tata cara untuk bertayamum. Selain wudhu, ada lagi tayamum. Karena tayamum sangat diperlukan ketika kita dalam perjalanan atau sedang sakit. Berhubung sholat itu wajib hukumnya, yang sedang sakit diwajibkan sholat, mau posisinya kayak gimana, bisa dengan duduk, tidur, sampai orang meninggal pun disolatkan tuh, saking wajibnya sholat. Dan apabila tidak mampu berwudu karena dengan air, tidak menemukan air, apabila kena air sakitnya tambah parah, bisa dengan tayamum. Jadi nanti dihafalkan niat tayamumnya dan caranya. Dan tayamum itu hanya dengan muka, dengan tangan aja ya. Jadi tayamum itu dengan kaki tidak diikut sertakan. Jadi kalian nanti baca lagi tata cara berwudu dan tayamum setelah sholat-sholatnya. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Mungkin yang minggu lalu telah dibahas tentang kerajaan Islam. Jadi kita flashback lagi. Jadi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, di sini ada peranan saudara Muslim dalam penyebaran agama Islam. Nah, para ulama Jawa terkenal dengan sebutan Wali Sembilan atau Wali Songo. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Ada pula pendapat lain yang menyatakan pada abad ke-13. Agama Islam dibawa dan dikembangkan oleh para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia. Jadi agama ini diterima di Indonesia tidak hanya di kalangan bangsawan, tetapi juga tokoh masyarakat, kepala suku, dan para ulu balang atau ketua adat. Ule balang kalau di sini bahasanya. Agama Islam disebarkan dimulai dari daerah pesisir hingga ke daerah yang terletak di daerah terpencil atau pedalaman. Nah, peranan Wali Songo. Jadi peranan Wali Songo dilakukan sejak abad ke-14 sampai ke-16 Masehi. Jadi para wali yang 9 tersebut tidak hanya sebagai juru dai, tetapi juga berpengaruh besar dalam pemerintahan. Oleh karenanya mendapatkan gelar Sunan, yang berarti suguhanan junjungan, yaitu yang pertama Sunan Gresik atau
Nama lainnya Maulana Malik Ibrahim, berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Dia selama 20 tahun berada di Gresik, mencetak kader, oleh karenanya dikenal sebagai Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Dialah yang dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam pertama di Jawa. Maulana Malik Ibrahim nih, wali yang pertama. Yang kedua Sunan Ampel. Di Sunan Ampel di pesantren di Ampel Jenta dekat Surabaya. Nah, itu penerus Sunan Gresik. Sunan Bonang, Maulana Makdum Ibrahim. Nah, Sunan Derajat, Maulana Saripudin nama aslinya. Nama aslinya Maulana Saripudin. Nah, berjiwa dan sosial tinggi. Nah, seni liptak. Sunan Giri, Raden Paku. Nama lainnya Raden Paku. Sunan Kalijaga, Maulana Muhammad Said. Nah, sini ada ilir-ilir lagi aku Sunan Kalijaga tuh. Wayang di Sunan Kalijaga. Sunan Muria, Maulana Umar Said. Sunan Kudus, Maulana Jafar Sodik. Nah, di sini masih ada jejaknya, ada Menara Kudus, Masjid Kudus. Dan Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon. Wali ini menyebarkan Islam di Cirebon, Jawa Barat. Ia cucu Raja Pajajaran yang lahir di Mekah. Setelah dewasa menggantikan paman sebagai raja dan berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Jadi faktor penyebaran Islam melalui perdagangan, sosial bermasyarakat, melalui pengajaran. Nah, dan selain Wali Songo yang di Jawa, penyebaran Islam juga peran penting datanya Syekh Siti Jenar, Lemah Abang dari Demak, Syekh Quratul Ain dan lain-lainnya. Ada Syekh Kuro, banyak sebenarnya wali-wali itu. Cuma yang dikenal itu Wali Songo. Terus wali yang berjasa dalam penyebaran Islam di luar Pulau Jawa, ada Syekh Samsudin di Kalimantan, ada Datuk Rebondang di Sulawesi, ada Sunan Giri di NTB, Sunan Giri sampai ke Nusa Tenggara Barat juga, NTB sampai ke Maluku. Ada Syekh Burhanuddin di Ulakan, Minangkabau. Nah, ini kerajaan-kerajaan Islamnya di Jawa, ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, ada Mataram, Banten, Cirebon. Jangan di Sumatera ada Samudra Pasai, di Sulawesi ada Goa Talo, di Bugis, Sultan Alauddin Said. Nah, ini pemerintahannya di Goa Talo. Nanti ada lagi di Ternate, Tidore, di Islamnya ya. Nah, ini pelajari lagi. Berhubung juga minggu depan sudah mulai praktek. Jadi materi pembahasan nanti tolong dipelajari kembali. Karena nanti ujian sekolahnya pun ada, diujikan juga. Jadi materi-materi dari bab-bab sholat, tentang malaikat, asmaul husna, semua dipelajari lagi di kelas 7-nya ya. Materi-materi yang kelas 7 harus dipelajari. Dan doa-doa dan hafalan surat. Nih. Hafalan surat minimal dari surat An-Nas sampai At-Takasur itu minimal. Sedang tadarusnya nanti secara acak akan saya pilih. Jadi kira-kira apa surat apa yang akan dibaca. Nanti disiapkan Qur'annya ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi persiapkan diri untuk ujian prakteknya. Dan sekali lagi untuk ibadah, tentang ibadah. Jadi jangan hanya menunggu ujian-ujian aja. Jadi masalah ibadah itu setiap harinya harus dikerjakan. Jadi orang yang setiap hari mengerjakan amalan-amalan ibadah, sholatnya, doanya, dan ibadah yang lainnya mungkin tidak akan kesulitan nantinya di dalam ujian prakteknya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.